waktu itu kan malam, Bapak mau benerin air sawah, jadi saya ikut membenerin air sawah. Terus pas di sawah itu dengar orang lagi baca mantra di arah suaranya sumbernya dari arah keramat. Jadi saya ikut apa bilang ke bapak lihat itu yuk. Jadi ya saya paksa bapak buat ngeliat gitu. Pas ke sana itu lagi ada orang lagi baca mantra gitu, dan di depannya itu ada uang segepok mungkin ya, dan tiba-tiba nah, oke teman-teman, jadi kita akan langsung saja menuju rumah sang narasumber ya. Tuh. Awalnya kita berjalan dari arah sana dan kita jalan kaki dengan jalan seperti ini ya. Jadi hanya jalan setapak. Cuman kalau kering ya mungkin motor bisa dipaksakan sampai sini. Nah, rumah narasumber udah kelihatan dari sini teman-teman tuh di sana. Sekelilingnya boleh teman-teman lihat, ini nggak ada lagi rumah dan ini hanya satu-satunya teman-teman. Ini benar-benar real berada di tengah hutan. Nah, yang menariknya jalan ini kalau hari-hari tertentu katanya sering ramai dikunjungi oleh orang-orang yang berdatangan, entah itu ingin bertapa, entah itu ingin tirakat di makam yang bisa dibilang kalau kata saya makam kekayaan ya. Soal konon katanya jadi di makam ini ada 3 bagian. Maksudnya buat kekayaan, buat jabatan, dan buat kesaktian juga. Wow, luar biasa ya. Jadi mungkin ini cerita turun-temurun dari zaman dulu, jadi zaman kerajaan yang sampai sekarang masih banyak orang yang ingin kaya dengan cara instan. Nah, maka dari itu saya pengen tanya langsung ke rumah yang ada di sini, yang notabene kalau dari rumah ini ke tempat keramat itu nggak jauh teman-teman, mungkin hanya sekitar 5 menitan. Dan jalannya memang seperti ini juga. Nah, mungkin kalau untuk ke sana ini pesawahan. Kalau ini mungkin hutan tuh. Jadi ini hanya satu-satunya rumah. Dan di sini mungkin kebetulan dihuni juga oleh bukan sosok ya. Dan di sini juga kebetulan dihuni oleh seorang mamah muda ya, yang hanya tinggal dengan sang nenek dan anak. Kalau untuk suaminya, kalau di kantor pertama itu dulu bekerja ya. Masya Allah tuh, ini rumahnya udah kelihatan dari sini teman-teman. Luar biasa, ini pemandangan cukup indah. Mungkin yang namanya di kampung ini bercocok tanam. Masya Allah, wisatanya ada. Assalamualaikum teh. Aduh, rajin banget teh. Lagi ngapain teh? ini lagi Sehat? kotor. Oh, nggak apa-apa. Ini lagi nanam bawang. Enggak, ini lagi Ini bawangnya kurus-kurus ya teh? iya udah lama kan enggak di. Oh, mungkin musim hujan juga. Tapi alhamdulillah saya kembali lagi ke sini pengen silaturahmi. Iya. Dan masya Allah indahnya kalau di perkampungan kayak gini udaranya segar ya teh. Alhamdulillah segar. Berarti kalau kesehariannya itu teteh di sini ke sawah, Iya. nyabit rumput. Itu tadi kambingnya manggil-manggil kayaknya tuh. Belum dikasih makan lagi sih. Oh, belum dikasih makan. Nah teh, saya pengen nyinggung cerita yang dulu kan saya sempat kesini. Dan kan kalau di sini bener nggak rumahnya dekat dengan tempat keramat kekayaan? Iya benar. Oh iya. Nah, saya juga katanya kemarin dapat info bahwa teteh melihat tumpukan banyak uang. Benar? Iya. Ya udah teh, saya sambil nunggu teman-teman saya pengen istirahat dulu dan saya pengen lihat-lihat ke sana, boleh ya? Ya udah. Oke teman-teman ya, jadi mungkin seperti itu ya yang namanya di kampung tuh. Jadi emang suasana enak banget, asri, walaupun emang seadanya. Cuma kalau kehidupan di kampung ini bertani, bercocok tanam, dan nyabit rumput. Dan itu tidak akan bisa dapatkan bagi teman-teman yang ada di kota. Nah teman-teman, kita sudah bertemu dengan Teh Desi lagi ya, yang dimana di konten sebelumnya bahwasanya Teh Desi ini dulu katanya pernah sering didatangi ya, bukan pernah lagi tapi sering didatangi oleh sosok siluman ular, yang dimana ular tersebut sangat begitu besar sekali. Dan bukan hanya satu kali, jadi berkali-kali beliau sering sekali didatangi oleh sosok siluman ular tersebut. Dan di konten pada kali ini juga Teh Desi mempunyai pengalaman yang sangat begitu tentunya membuat penonton pasti bakal
penasaran dengan video yang saya tayangkan itu ceritanya seperti apa sih, dan mungkin ini bisa membuat inspirasi bagi untuk para orang-orang yang tentunya terlilit hutang dan yang kesulitan ekonomi. Dengan adanya tayangan video saya dan cerita yang Teh Desi ceritakan ini, pastinya ini bakal menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang menonton video kami. Mungkin sebelum kita melanjutkan obrolan selanjutnya, saya kepengen menanyakan kabar Teh Desi terlebih dahulu. Assalamualaikum Teh, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berarti udah lama ya Teh ya kita baru kesini lagi, mungkin berapa bulan Teh? 5 bulan, 10 bulan? Ada beberapa bulannya. Udah lama. Iya. Udah lama juga. Kalau kabar anak sama suami sekarang gimana Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu juga alhamdulillah sehat juga ya. Iya. Dan Teh Desi ini Masya Allah sangat baik sekali teman-teman. Setiap saya dan teman-teman kesini itu pasti selalu menawarkan air kelapa. Teh itu anaknya nangis kenapa Teh? Mau tidur Oh mau Biasa tidur. Ini kita nggak ganggu gitu? Enggak kebetulan kalau tidur kan ada neneknya, suka dibantu sama neneknya tidur, jadi insya Allah nggak apa-apa. Oh berarti kalau tidur sering sama neneknya? Iya, soalnya kan itu noronnya jadi kalau kadang si tetehnya yang pengen samanya, kadang adanya, jadi udah biasa gitu. Kalau mamanya nggak ada, jadi sama emaknya gitu, sama neneknya. Kebetulan juga satu rumah, jadi insya Allah nggak apa-apa, udah biasa. Oh, berarti neneknya juga baik juga ya. Memang ini cucu yang pertama Teh? Enggak sih, ini cucu dia yang ketiga, tapi alhamdulillah jadi semua cucunya sayang gitu, suka dimomong, Masya Allah. jadi dekat sama nenek-neneknya. Nah kalau boleh tahu ini Teteh anak yang keberapa dan dari berapa saudara ini kayak boleh tahu? Anak ketiga dari 4 bersaudara. Cewek semua? Iya. Nggak ada cowoknya gitu satupun? Nggak ada, sekarang udah ada kan, cowoknya juga ada 3. Oh cucunya? Cowoknya kan Oh, itu maksudnya suami. mantu. Iya Oh, mantu mantunya. kan anaknya sama juga anaknya. Nah kalau suami Teteh kemana ini? Saya setiap ke sini nggak pernah lihat gitu. Kerja kan jadi kerja, kalau Senin itu udah berangkat kerja, adanya cuma hari Minggu. Oh kalau Senin berangkat kerja, kebetulan sekarang hari Senin berarti? Iya udah berangkat tadi, baru pagi berangkat. Kalau masnya kesini pagi ketemu. Iya berarti tadi agak siang jadi nggak ketemu. apa kita tadi papasan di jalan cuman nggak gitu ya? Bisa Bisa jadi. jadi. Ya untuk mungkin cerita yang tadi penonton bakal penasaran itu cerita seperti apa sih Teh yang katanya Teteh itu memiliki cerita baru lagi katanya kan, yang dimana Teteh ini tinggalnya betul-betul berada di tengah hutan, jauh sekali dari pemukiman warga, dan bukan hanya di tengah hutan saja teman-teman. Jadi Teh di sini merupakan seorang wanita dan seorang mama muda pemberani, tinggal atau dekat sekali dengan area makam keramat, yang dimana makam keramat ini terkenalnya dulu pernah ada orang yang bertapa dan banyak sekali yang bertapa di sini. Ada yang mendapatkan kujang emas ya, terus uang berkarung-karung, dan baru-baru ini juga kayaknya ada lagi ceritanya. Mungkin cerita yang akan Teh Desi ceritakan mungkin ini bersangkutan dengan uang lagi. Apakah itu seperti apa ceritanya? Mungkin kalau dijelaskan sama Teh Desinya mungkin lebih enak lagi. Enggak sih, cuman waktu itu ada satu kejadian lagi ya. Jadi lagi musim nyawa, itu kan biasanya kalau di kampung musim nyawa itu suka benerin apa ya namanya? Hawangan kayak gitu. Saluran air berarti ya. Saluran air. Waktu itu malam kayaknya ya, belum malam banget, sorean kayak mau maghrib gitu. Saya ikut bapak betulin saluran airnya, dan di sawah di depan itu kayak dengar ada orang ngobrol gitu ya. Pas ada dengar orang ngobrol itu kata saya ke bapak, nanya juga, bapak itu suara siapa gitu. Kata bapak mungkin yang lagi di eyang katanya. Oh, di keramat gitu ya. ya. Di keramat katanya lagi di sana. Karena penasaran saya juga ngeliat gitu sama bapak gitu, bapak lihat yuk gitu. Ngintip berarti. Iya ngintip, bapak lihat yuk kata bapak teh. Mau ngapain, penasaran, jadi saya ngajak bapak ngintip gitu ke sana. Gitu. Terus itu orang yang lagi di keramat itu lagi ngapain kan? Itu kan Kayaknya sih lagi baca mantra kayak gitu sih, tapi nggak tahu ya. Itu pas waktu Teteh ngintip yang lagi bertapa itu kira-kira jam berapa? Saya lupa sih jamnya ya, tapi kayaknya belum malam-malam banget gitu, belum tengah malam gitu, masih agak sorean lah ya, enggak sore sih, kayak abis maghrib gitu.
Oh, kalau bahasa di situ mah boyor benernya teh. Kan kalau musim Kemarau. musim hujan kemarau gitu, kalau nyawa biasa salurannya di Parabut itu ya. cai gitu, parabut cai ya. Nah, itu pas waktu teteh lihat kan berarti ada berapa orang kira-kira? Kayaknya 2 orang ya, kan itu malam ya kan, kita nggak bawa senter jadi nggak terlalu kelihatan, tapi kayaknya 2 orang ya. Berarti gelap-gelapan gitu ya? Nggak terlalu ada kayak cahaya lilin kayaknya kayak gitu sih, nggak terang gitu. Tapi ini setahu teteh ini sebetulnya makam siapa dan apakah ada sangkut pautnya dengan Ratu Pantai Selatan atau Ratu Pantai Utara atau mana teh? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya, untuk itunya takutnya salah bicara, jadi lebih baik ditanyakan ke yang tahu. Kalau dari mananya nggak tahu gitu. Tapi kalau untuk yang itu saya lihat gitu, lagi baca mantranya itu saya lihat, tapi saya nggak tahu apa tujuannya apa gitu. Bukan tujuannya sih, apa sih maksudnya apa gitu. Tapi waktu itu saya lihat ke sana ngintip kayak banyak uang gitu di depannya. Gitu kayak uangnya banyak gitu. Oh, di depan orangnya lagi bertapa? Iya, kayaknya banyak gitu uangnya. Tapi karena waktu itu takut, jadi saya kan langsung pulang aja gitu sama bapak, karena takut banyak banget uang gitu. Ke bapak juga nanya, bapak banyak uang, udah jangan dibahas katanya gitu. Oh, berarti bapak juga tahu sebetulnya? Bapak kayaknya juga bapak ngeliat gitu ya, tapi kata bapak langsung ngajak buru-buru pulang, ayo pulang aja udah, bukan urusan kita gitu. Jadi kita langsung pulang. Itu jam berapa teh katanya teh? Iya, saya nggak tahu deh, jamnya lupa gitu kan. Kejadian udah beberapa waktu lalu, jadi cuman malam aja berarti ya. Ingatnya malam. Nah, biasanya itu hari-hari apa aja teh yang sekiranya rame gitu ya? Rame terus bisa cair gitu. Itu kan yang teteh lihat kan hari apa itu kemarin? Kayaknya hari Jumatan kurang lebih ya, Jumat kalau malam Jumat kalau nggak salah. Oh, berarti malam Jumat. Kliwon berarti biasanya ya. Kayaknya gitu. Tapi kayaknya kalau rame itu di mendekati Maulud apa? Bulan Mulud. Oh ya, Maulud. Bulan Mulud kayaknya suka banyak gitu, ada beberapa gitu. Nah, itu teh yang saya penasaran itu makhluk-makhluk sebangsa apa sih namanya? Siluman Ipri ya. Kalau di tempat-tempat ini kan siluman biasanya Ipri yang sukanya ular ya? Biasanya ngasih uang gitu ya. Itu uangnya dari mana teh kalau boleh tahu teh? Teteh barangkali punya mata indera ke-10 atau ke-11 gitu. Nggak tahu atuh ya. Kalau itu mah siapa yang tahu sih ya, walau alam itu gak ada yang tahu dari mana-mananya. Soalnya kan setiap ada orang yang tirakat atau memuja, katanya pasti kaya raya. Uangnya dari mana maksudnya yang saya mungkin pikiran? Punya mesin pencetak sendiri. Canggih berarti ya. Kita aja yang konten kreator kalah ini sama sama siluman. Nah, gini yang mungkin yang tadi saya simak pas teteh lagi lihat uang. Nah, itu teteh tanyain ke bapak juga nggak, bapak ngeliatin uang atau enggak gitu? Waktu itu nggak banyak omongnya ke bapak. Cuma gitu kan ada bapak, udah jangan banyak omong, bukan urusan kita, ada bapak. Oh ya udah, kita pulang. Pas itu udah nih paginya saya lihat ada orang yang pulang dari sana. Orang yang lewat. Iya, orang lewat kan suka lewat sini gitu. Akhirnya saya tanya. Dari mana gitu ya? Dari mana? Biasa kan kalau ada orang lewat di kamu tanya dari mana Pak gitu. Artinya enggak, ini habis dari sana. Terus saya juga kan penasaran ya, kok bapak nggak bawa itu uangnya gitu. Loh, katanya uang di mana? Semalam saya lihat ada uang gitu ya. Nggak ada kok, katanya. Mungkin si bapaknya nggak ngeliat gitu, soalnya bilangnya nggak ada gitu. Itu pas ketemu nggak lihat bawa tas atau misalnya? Enggak. Dia bilang mungkin nggak kelihatan atau gimana, nggak tahu ya. Cuman nggak, sebenarnya nggak langsung nanya juga, pasti basa-basi ngobrol. Kebetulan dia berhenti dulu gitu. Ikut biasa, ngopi gitu. Kan ada bapak aja yang ngobrol gitu, jadi ya bisa nanya kok nggak dibawa gitu. Jadi ya katanya nggak ada, katanya nggak kelihatan gitu. Oh, jadi kalau yang orang sama orang yang bertapanya nggak kelihatan uangnya. Iya, tapi kalau sama teteh kelihatan. Iya, waktu malamnya itu kelihatan, tapi nggak tahu, kata orang yang itunya nggak kelihatan, mau bohong, orang nggak ada katanya gitu. Dia kayak kaget gitu ya? Kaget banget kayaknya, nggak ada, bohong gitu. Habis ngobrol-ngobrol sama bapak ya, itu ngomong-ngomong itu, nyinggung itu, tapi katanya nggak ada, mungkin gagal atau gimana gitu, yang nggak tahu. Tapi kan nggak kelihatan gitu. Kalau yang berhasil kan katanya suka langsung bawa berapa karung gitu ya, tapi ini nggak, mungkin yang gagal atau gimana gitu.
Jadi kalau menurut saya sih ada 2 kemungkinan, bahkan 3 kemungkinan ya. Yang pertama, dia tuh berhasil bawa uang, cuman uangnya mungkin takut ketahuan sama teteh, takutnya diminta, jadi mungkin disembunyiin yang pertama. Terus yang kedua, itu emang benar-benar hanya yang dilihat atau yang bisa lihat itu hanya teteh, yang tapa nggak bisa lihat. Yang iya, belum waktunya mungkin yang kedua. Terus yang ketiga, bisa jadi dia itu gagal karena mungkin ada persyaratan atau gimana, itu cuman sebagai halusinasi aja, bisa jadi gitu. Mungkin teman-teman semua yang nonton bisa tolong komen di kolom komentar itu mungkin kejadian seperti apa. Tapi yang jelas teteh nggak lihat mereka bawa uang. Enggak, mereka biasa aja gitu, kayak pulang aja. Tapi kan mampir dulu gitu, karena ada bapak juga lagi pada ngopi gitu, jadi biasa ngobrol gitu. Dan benar, dan berarti ini memang benar satu-satunya akses jalan menuju ke makam kekayaan tersebut. Ada. Jadi yang mau berangkat pasti lewat sini berarti. Suka lewat sini. Ini kan teteh rumahnya dekat dengan makam kekayaan ini ya teh. Takutnya mengira penonton ini teteh kuncinya. Bukan, ada lagi kan kuncinya. Bukan. Berarti kuncinya ada lagi. Ada lagi yang lain. Ibu-ibu atau kayak kakek? Kakek. Oh kayak kakek. Berarti kuncinya bukan teteh. Bukan. Cuman teteh mah orang yang pemberani gitu ya. Bukan tinggal di sini. Orang yang tinggal di sekitarnya mungkin bukan kuncinya. Tinggal di sini udah berapa tahun sih teh? Hampir 20 tahunan lebih. 20 tahun berarti 20 kecil juga di sini. Di sini. Dan pastinya waktu kecil juga teteh pastinya sering sekali main ke sana berarti ya. Kalau waktu kecil mah kan waktu masih kecil itu katanya wilayah ini tuh angker ya, jadi jarang ada orang sini. Kalau kata orang dulu mah jangan ke sana nanti kamu kesambet gitu. Kalau sekarang udah alhamdulillah aman gitu. Kalau dulu mah enggak, paling main juga di rumah gitu, ke depan ke sawah. Kata orang tua nggak boleh ngedeket ke sebelah sana kayak gitu. Kalau dulu, iya. Kalau sekarang mah mungkin berani gitu ya. Iya kan sekarang udah gedenya. Jadi, nah mungkin pasti penonton juga penasaran. Sebetulnya jarak dari rumah ke makam yang sering dipakai untuk bertapa itu berapa meter kilo? Gak tahu meter kilonya, tapi deket ya, nggak sampai 5 menit kalau jalan kaki. Oh kalau dari sini. Nah mungkin nanti di video kedua kita pengen teteh yang nunjukin ya. Terus dari arah mana teteh waktu itu ngintip dan kelihatan dari mana, mungkin bisa ya teh. Mungkin teman-teman jangan ke lain channel. Jadi biar nggak penasaran, nanti kita akan ikuti teh Desi. Menunjukkan di mana dia melihat uang yang begitu banyak itu ya. Nah itu waktu yang mau nunjukin deh sekarang. Nanti mungkin di video nanti kedua. Aja kapan-kapan. Video kedua. Bisa. Nah mungkin teteh kalau misalkan lagi santai nanya ke orang, kan mungkin kalau orang tua pasti tahu ya. Asal muasalnya dulu kok banyak orang yang berhasil bawa uang kan. Yang kita dengar juga dulu ada orang yang berhasil bawa uang dari sini, gondol uang lah gitu, dan ada pusaka juga. Nah itu mungkin teteh tanya-tanya ke orang tua itu sebetulnya awal mulanya seperti apa, barangkali teteh tahu gitu. Kurang tahu untuk itunya karena nggak pernah banyak tanya tentang yang ini gitu. Mungkin lebih ke tabu, mungkin lebih dilarang gitu ya atau gimana. Orang tua kalau mau nanya udah ya jangan banyak tanya gitu. Pamali caranya. Pamali nggak usah banyak, ya usahlah gitu. Pamali. Yang penting apa ya? Yang penting kita aman, sehat, udah gitu aja, gak usah banyak tanya. Nah yang saya penasaran itu waktu teteh lihat tumpukan uang itu, bertumpuk uang terlihat jelas atau uang yang ada di karung itu teh? Bertumpuk. Tumpukannya kalau boleh diukur coba tes gimana kalau di sini? Kan nggak terlalu jelas tapi ya lumayan banyak gitu kan, itu gelap ya, nggak terlalu jelas tapi cuman banyak. Ada lilinnya tadi kan. Itu ratusan ribu atau 50-an? 100-an sih. Merah-merah. Mantap. Tapi kan lihatnya juga cuma sebentar karena langsung dibawa pulang sama bapak. nggak terlalu. Tapi kalau saya yang lihat Langsung diambil lagi puyeng ini ya. Zaman-zaman sekarang katanya lagi puyeng sekali ya nyari uang, langsung orangnya lagi wirid, ambil aja. Ya yang wirid kita yang ambil gitu. Kita yang ngambil. Oh mas jahat banget sih. Kalau sekarang kan memang lagi ini sih, lagi orang-orang di Indonesia ikut lagi apa ya? Pusing gitu. Lagi pusing, katanya banyak sekali yang di PHK. Makanya kan kita ada rezeki itu di depan mata, langsung diambil. Nah gini teh, ini kan waktu kita pertama kesini belum nyampe ke sana gitu ya. Teteh kan sering melihat ular yang
hilir mudik lah lewat rumah ini. Nah kalau sekarang masih ada nggak, atau misalkan nggak pernah? Masih ada tapi nggak terlalu gitu, cuma ya paling lewat udah, jadi nggak sesering dulu gitu. Berarti ularnya masih sama kayak yang pertama? Sama. Tapi nggak pernah ganggu atau misalnya nggak pernah kita timpuk gitu? Enggak, yang penting kan mungkin kalau di ularnya nggak ganggu, ngapain kita ganggu gitu. Jadi udah biarin aja gitu, kita masing-masing aja gitu, mau ular biasa ataupun bukan gitu. Jadi kita biar jalan biasa-biasa aja gitu, masing-masing, asal nggak saling ganggu kayak gitu. Nah itu kalau keseringannya lewat tuh malam apa siang? Malam sih, jadi tergantung aja gitu. Karena ada katanya kalau orang tua zaman dulu kalau lagi kebetulan mah siang ada yang lewat gitu. Kawenehan. Kawenehan ke gitu. Kalau menurut asumsi saya ya, pemikiran saya, jadi kalau itu tuh kayak ular tersebut, ini versi saya ya, kan ularnya besar ya, segede apa katanya? Gede banget pokoknya, gede. Bantal guling ada? Ada kayaknya. Oh, ular yang di konten sebelumnya kan Teteh yang katanya ada bulunya. Enggak, maksudnya ini asumsi saya. Iya. Itu ular tersebut kayak ngambil uang gitu. Mungkin dia itu ngambil uang dulu dari mana dibawa ke sini. Mungkin asumsi saya seperti itu, kan ularnya besar, Bang. Mungkin aja itu sebetulnya bukan ular, cuman itu mungkin ya, kelihatan sama kita ular. Mungkin uang di karung lagi dibawa, mungkin bisa. Kalau Teteh berani sih sesekali pegat Teteh. Aduh. Atau gimana maksudnya pegatnya dicegat gitu ya? Barangkali kalau itu dalamnya itu uang semua gitu. Takut gitu ya. Tapi untuk Teteh tersendiri pernah nggak gitu lihat orang yang ini kan jalannya betul-betul berada di depan rumah Teteh ya, jalan untuk menuju ke lokasi tersebut. Itu biasanya pernah lihat nggak Teh kalau pulangnya jam berapa, terus orang tersebut bawa karung gitu? Enggak sih, mungkin enggak pernah lihat enggak ya, kalau bawa karung apa enggak pernah lihat. Tapi mungkin mereka pulangnya juga kan pagi-pagi banget gitu, jadi enggak pernah ngelihat. Tapi kalau yang ngelihat mau ke sana, pulang dari sana kelihatan. Tapi kalau bawa sesuatu saya emang nggak pernah ngelihat secara langsung gitu, nggak pernah. Cuman pas yang kemarin mah mampir dulu ke sini. Iya, yang kemarin mah kebetulan ditanya gitu. Enggak kemarin sih, udah beberapa waktu yang lalu gitu. Mampir gitu, karena itu ditanya, ngobrol kayak gitu ya. Itu orang mana Teh waktu Teteh dulu tanya? Enggak tahu. Udah nanyain orang mana-mananya mungkin. Karena itu kan ngobrolnya pertamanya sama bapak gitu, ngobrol-ngobrol, saya langsung ikut nyambung gitu, ikutan ngobrol gitu. Jadi yang anehnya yang tadi kita simak itu, Teteh lihat uang sedangkan yang tapanya enggak gitu ya. Luar biasa ya. Jadi mungkin kalau Teteh, apakah Teteh punya latar belakang indigo gitu? Enggak, mungkin itu kebetulan kayaknya. Mungkin karena ngintip, penasaran banget ya, kepo gitu, jadi liatin uang, mungkin bisa jadi kan. Apakah sesekali Teteh penasaran nggak, pengen lihat ke sana tuh, tapak di sana gitu? Enggak, buat apa? Resikonya juga kan tinggi. Nah, ngobrol-ngobrol masalah resiko Teh, itu yang setahu Teteh itu resikonya emang di sana apa gitu kalau misalkan berhasil bawa uang? Katanya ada yang minta kambing apa gitu ya, tapi istilah. Oh, kambing itu istilah. Iya, kambing atau ayam gitu, tapi itu istilah, bukan beneran kambing, bukan beneran ayam gitu, ngerti nggak sih? Kalau ayam kan berarti ayam kan, kalau ayam yang lagi apa sih, bertelur terus anggrem itu kan lagi hamil. Terus kalau ayam yang kecil katanya kan itu berarti anaknya. Oh iya, gitu kayaknya. Kalau yang ayam yang jago katanya itu anak laki-laki, seperti itu. Nah kalau yang kambing ini apa? Satu keluarga. Iya, satu keluarga gitu. Satu keluarga. Pernah dengar sih katanya iya minta ada yang kambing gitu. Tapi nggak tahu juga ya. Jadi ini istilah ya. Jadi sebetulnya yang disembelih itu bukan kambing ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi yang namanya uang jadi halal kayak gitu pasti ada konsekuensinya ya. Pasti ada tumbal. Mungkin salah satu alasan kenapa Abah hanya Neng Desi ini, Neng Teh lah. Apa aja lah, bebas itu ya. Bebas. Cepat-cepat pulang, takutnya kalau yang berani ngambil uang tersebut pasti dimintain kambing seperti itu. Nah mungkin Teteh sekali lagi saya pengen tanya, itu selama Teteh
tinggal di sini mungkin kan ada sekali aja kejadian, misal orang itu menjerit atau misalkan teriak gitu kan, nggak semua orang berani tapa gitu. Yang dari rumahnya berani, pas di sini lihat ular atau apa, mungkin pernah nggak suatu malam kejadian ada yang orang teriak gitu? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh. Itu kebanyakan yang tapanya itu laki-laki apa perempuan? Sempet waktu udah lama ya, ini kejadian berapa tahun lalu, sebelum tahun 2020 gitu. Ada yang kan saya mau ke sawah, kebetulan punya sawah di sana, melewatin itu. Di sini tuh banyaknya itu laki-laki, ada yang bawa anak sama istrinya gitu, satu keluarga gitu sih. Ada yang cuman laki-laki aja, jadi mungkin tergantung ya. Ada yang ya gitu aja. Jadi emang benar-benar makam ini udah terkenal ya, terkenal banget, dan mungkin terkenal di bagian yang kayak gitunya ya, yang pengen cepet kaya, terkenal gitu, yang kayak instan gitu ya. Tapi kalau untuk jabatan bisa teh katanya di sini. Itu kurang tahu, belum pernah dengar kalau untuk jabatan. Kalau untuk kekayaan ya sering dengar kalau untuk kekayaan. Contohnya penglaris, bisa mungkin kalau penglaris ya. Bisa kayaknya. Kan di sini dengar ada 3 atau apa bagian gitu. Oh. Tapi kurang Oh, ada 3 bagian. Oh, kayaknya jabatan, penglaris, kekayaan sama kekayaan, terus jagoan juga ada kayaknya. Oh iya, jagoan. Kalau kayaknya penglaris sama kekayaan masih nyambung itu. Ya kalau untuk alamat tersendiri mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan, dan apabila ada teman-teman yang komen ya, kalau lihat YouTuber ini katanya nggak pernah mencantumkan yang namanya alamat, paling cuman di mana sih Bang, di sini. Kenapa kami nggak mau menyebutkan alamat? Karena di sini kami hanya Nge-review gitu ya. mereview dan menghibur saja. Mereview orang-orang yang tinggal di tengah hutan, dan kebetulan Teh Desi ini dekat sekali dengan tempat keramat yang sering orang banyak meminta kekayaan ya. Maka dari itu kami tidak menyinggung tentang alamat, karena ini sangat diprivasi, dan saya tidak mau mengajak teman-teman yang menonton untuk datang ke sini. Saya tidak mau. Ini hanya dijadikan sebagai hiburan saja, dan pengetahuan lah ya. Dan pengetahuan bahwasanya kita itu berdampingan dengan alam lain, dan memang yang dikasih sama mereka itu entah itu daun apa itu uang, saya kurang paham juga. Ya pada kesimpulannya ini hanya sebagai untuk hiburan, bukan semata-mata ingin menunjukkan lokasi tersebut. Jadi mungkin kita di sini ambil baiknya ya teman-teman. Jadi mohon dimaklum karena kita juga nggak mau menjerumuskan teman-teman atau gimana. Jadi sengaja kita ngotan kayak gini. Oh berarti zaman sekarang masih ada orang-orang yang pusing kok larinya kayak ke tempat seperti ini. Kan harusnya kan kerja ya Teh ya. Iya kerja, semangatnya kerja, rajin. Baiknya Teteh juga yang deket dengan tempat uangnya nggak mau ya. Kok ada orang yang jauh-jauh datang ke sini, digigit nyamuk tengah malam, dan itu sekali lagi ada konsekuensinya. Mesti resiko. Motong kambing yang notabene itu bukan kambing beneran ya. Seperti itu. Mungkin Teteh ada kata-kata terakhir. Ya untuk ini lebih baik ya kalau ingin punya harta, mungkin bisa dibilang harta ya, punya harta, jabatan atau apa, kita ikhtiar dengan rajin, kita meminta saja sama Sang Pencipta, nggak perlu untuk datang-datang ke yang gitu ya. Kita hanya perlu ikhtiar, berdoa, dan ya mungkin bersedekah juga bisa ya untuk menjalani ke sana gitu. Jadi tidak perlulah ke tempat-tempat seperti itu gitu. Karena kita mungkin cepat kaya, tapi resiko yang kita tanggung juga mungkin akan turun ke anak cucu kita juga. Wow, mantap, Masya Allah. Kan tidak hanya untuk kita mungkin yang melakukan, tapi anak cucu kita yang menanggung. Wah, luar biasa ini Teh Desi ini. Mungkin Teteh terima kasih. Mungkin kalau nanti Teteh berkenan, kita pengen bikin video Teteh menunjukkan lokasi di mana orang-orang banyak menuju ke sana. Boleh ya Teh ya? Iya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.